Kasus ini bermula dari seorang perempuan bernama Siti Kholifah, dikenal dengan nama Ganis. Usianya 25 tahun, warga Semarang. Dalam kesehariannya, Ganis dikenal sebagai wira swasta kecil, sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terbiasa bergaul di lingkaran orang-orang dengan latar belakang bermasalah hukum. Pada 22 Juni 2021, Ganis bertemu dengan Aldo Briliana di sebuah kafe di kota Semarang. Pertemuan itu bukan kebetulan. Ganis datang atas rencana bersama 3 orang lainnya, yaitu Agus Sentoso 30 tahun, Muhammad Budi Harjono 20 tahun, dan seorang pria bernama Agus 27 tahun. Keempat orang ini sudah saling mengenal sebelumnya. Dalam kelompok ini, Ganis diberi peran khusus, mendekati korban, membangun kepercayaan, dan memastikan korban datang sendirian ke lokasi yang telah mereka tentukan. Di hadapan Aldo, Ganis memperkenalkan diri sebagai rekan bisnis. Ia menawarkan kerjasama jual beli handphone. Pembicaraan berlangsung santai. Tidak ada ancaman, tidak ada tekanan. Aldo tidak mengenal Agus Sentoso maupun 2 pelaku lainnya. Karena itu, tidak ada satupun tanda bahaya yang ia sadari. Setelah pertemuan pertama, komunikasi berlanjut lewat pesan dan telepon. Semua dikendalikan oleh Ganis. Sementara itu, di balik layar, para pelaku mulai menyusun rencana perampokan. Targetnya jelas, harta milik Aldo, terutama mobil Toyota Fortuner dan perangkat elektronik bernilai tinggi. Pukul 15 pada 29 Juni 2021, Ganis kembali menghubungi Aldo. Ia mengajak bertemu dengan alasan melanjutkan pembicaraan bisnis. Lokasi yang dipilih adalah sebuah kos-kosan di Jalan Palebon Raya nomor 9B, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Kos-kosan tersebut bukan milik korban, melainkan tempat yang telah disiapkan pelaku karena sepi dan minim saksi. Sore itu, Aldo datang sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, ia datang sebagai tamu. Sementara di lokasi, 4 pelaku sudah berada di sekitar kos. Kamera CCTV merekam pergerakan mereka. Ganis terlihat masuk lebih dulu, memastikan situasi aman. Begitu Aldo berada di dalam kamar kos, situasi berubah. Agus Sentoso dan 2 pelaku lainnya masuk secara tiba-tiba. Aldo langsung dilumpuhkan, tangannya diikat, kepalanya ditutup menggunakan sarung bantal agar tidak bisa melihat dan mengenali pelaku. Ancaman senjata tajam digunakan untuk mematahkan perlawanan. Dalam kondisi terikat dan tidak berdaya, Aldo dipaksa keluar kamar. Ia diseret menuju mobilnya sendiri, Toyota Fortuner hitam tahun 2021. Para pelaku membawa korban masuk ke dalam mobil tersebut. Ganis ikut dalam rangkaian ini sebagai bagian dari rencana. Mobil kemudian dijalankan meninggalkan lokasi kos. Rekaman CCTV menangkap detik-detik kendaraan itu keluar dari area Palebon. Di dalam mobil, Aldo masih terikat, tidak bisa melihat, tidak tahu kemana ia dibawa. Beberapa waktu kemudian kendaraan berhenti di sebuah lokasi sepi, di jurang di kawasan Segar Bencah, Kota Semarang. Di tempat itulah, para pelaku menurunkan Aldo. Dalam kondisi lemah dan terikat, ia dibuang begitu saja. Lalu para pelaku melarikan diri membawa mobil, ponsel, dompet, identitas pribadi, dan uang tunai milik korban. Aldo selamat, ia berhasil melepaskan diri dan mencari pertolongan. Trauma fisik dan psikologis ia alami, namun nyawanya tertolong. Laporan segera dibuat ke Polrestabes Semarang. Penyelidikan dilakukan cepat. Rekaman CCTV, keterangan korban, dan jejak kendaraan ditelusuri. Hasilnya, pada Rabu 30 Juni 2021, pukul 15.30, polisi berhasil menangkap Ganis dan Agus Sentoso di depan Terminal Madiun, serta barang bukti diamankan. Dari pemeriksaan, terungkap bahwa Agus Sentoso adalah residivis, pernah melakukan kejahatan serupa.
Sementara dua pelaku lainnya, Muhammad Budi Harjono dan Agus, 27 tahun, ditetapkan sebagai DPO dan hingga kini belum tertangkap. Kasus ini dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.